Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap dengarkan firman Tuhan dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Shalom. Ya, senang sekali saya diberi kesempatan untuk membantu melayani dari BD Hope yang ada tempat ini, tentu karena anugerah Tuhan dan merupakan satu kehormatan bagi saya untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara yang dicintai dikasih Tuhan. Tidak memperpanjang kata, kita akan belajar kepada firman Tuhan. Ada satu judul kalau bagi dipersiapkan, yaitu menjadi pribadi yang tangguh. Jadi orang Kristen yang tangguh, jadi pelayan Tuhan yang tangguh. Itu yang saya maksudkan. Karena perjalanan iman kita ini, ada yang setuju bahwa kita bukan lari cepat. Atau bukan lari jangka panjang. Beberapa setuju lari maraton katanya. Saya kurang pas sih, bagi saya iman perjalanan Kristen bukan lari maraton, tapi lari sampai tujuan akhir. Sampai nafas kita putus, sampai selesailah kita ada di muka bumi. Itu perjalanan kerohanian kita. Dan menjadi pribadi yang tangguh dibutuhkan, sebab jadi orang Kristen melayani Tuhan bukan hal yang mudah dan gampang. Akan ada banyak rintangan, akan ada banyak tantangan, akan banyak hadangan. Ya macam-macam begitu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi saya tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara berkumpul tempat ini melanjutkan perjalanan hidup rohani kita. Karena masih panjang hidup rohani kita. Karena tidak ada seorang pun yang ingin umur pendek. Ada yang umur pendek mau? Nggak ada. Ini apa? Steve Jobs, pendiri Apple itu, ketika ia sudah tahu bahwa ia mendekati kematian karena dia kena cancer. Ia berkata begini, ada banyak kata-kata hikmat yang ia bagikan bagi dunia. Yang satu saya ingat, sekalipun seseorang tahu, paham, yakin mati masuk surga. Kata Steve Jobs, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang pengen cepat-cepat pergi ke sana. Gitu. Waktu saya baca itu saya ngomong amin, itu saya, itu orang Kristen. Yakin mati masuk surga. Ada yang mau cepat-cepat masuk? Nggak ada. Kita antri di mana-mana didului nggak mau. Tapi antri masuk surga ada yang dulu nggak apa-apa. Jadi orang. Engkau mau duluan boleh mas. Kalau mau duluan nggak apa-apa. Saya di belakang-belakang aja. Ya artinya perjalanan hidup rohani kita masih panjang. Kan itu dibutuhkanlah ketangguhan dalam hidup rohani kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, seperti saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang mau jadi tangguh katakan amin dulu. Belajar dari seorang rasul yang saya pikir menuntaskan panggilannya, karena di akhir umur hidupnya menjelang kematian datang ia berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku tetap mempertahankan iman. Dengan penuh keyakinan Paulus berkata, sekarang tersedia bagiku mahkota yang Tuhan janjikan. Bukankah hal yang sama itu yang harus menjadi cita-cita dan tujuan kita di nisan kita? Biarkan kelak ditulis telah mengakhiri pertandingan yang baik. Gitu. Jangan sampai di nisan kita ditulis leren dadi wong Kristen. Gitu. Saya pikir enggak. Ya di bawahnya itu kata Alkitab. Ya Demas mencintai dunia. Kata Paulus berhenti jadi orang Kristen. Saya berharap enggak. Maka itu mari kita jadi orang yang tangguh dari Rasul Paulus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2, lalu lompat ayat 7, 8, 9. Mari kita baca 5 ayat ini yang tidak panjang bersama jemaat dengan saya dengan suara yang keras yang didengar oleh telinga kita masing-masing. 2, 3. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. 7. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Next lagi. Jadi rupanya menjadi pribadi yang tangguh
Ya harusnya itu menjadi tujuan. Di awal-awal tadi saya dorong, saya motivasi kita. Dari setiap kita orang Kristen. Ya agar itu di perjalanan iman kita ini. Tidak berhenti di tengah jalan atau hampir-hampir terakhir. Tapi sampai titik akhir. Sekalipun melewati banyak aral, rintangan, tantangan. Ya macam-macam lah. Yang merintangi perjalanan hidup kita ini. Sepanjang perjalanan kehidupan rohani. Hal-hal macam begitu pasti dan terus dan akan terjadi dalam hidup kita. Apalagi kuasa kegelapan tentu tidak akan bisa terus terima. Sejak kita percaya Kristus, ya hari-hari ini kita masih mengingat Paskah. Kita direbut dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Dulu kita miliknya, dulu kita dibawa kendalinya, dulu kita sama-sama dengan dia akan binasa. Kristus membayar dan menebus kita sampai hari ini. Kuasa kegelapan setan iblis tiada henti untuk tetap akan mengganggu, kalau perlu menghentikan, kalau perlu mengembalikan perjalanan iman kita berbalik lagi kembali kepada hidup yang lama. Karena itu menjadi pribadi yang tangguh harus jadi tujuan dari setiap kehidupan kita orang Kristen. Saya dan semua Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Yang mau tangguh katakan amin lagi. Next lagi Paulus dan rekan-rekannya adalah pribadi yang tangguh. Bagaimana enggak semua yang ia alami dalam perjalanan hidupnya sebagai rasul itu dirangkum dalam kata-kata yang singkat tapi penuh makna dan dalam sekali. Apa yang terjadi dalam hidup Paulus? Dalam segala hal kami ditindas. Jadi bicara penindasan itu enggak ada hentinya. Dalam segala hal. Bukan karena satu dua perkara. Dalam segala hal. Tapi hebatnya Paulus dikatakan namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal. Hebat lagi, tidak putus asa. Dunia itu kalau sudah habis akal, itu katanya manusia punya the power of survival. Kalau nggak ada makanan, manusia itu disurvei masih bisa tahan 40 hari. Nggak ada makanan, terdampar kah, miskin kah. Gitu. Jadi kalau malam ini ada yang sudah 3 hari tidak makan karena nggak duit-duit, nggak apa-apa. Masih ada 37 hari menanti pertolongan Tuhan. 40 hari. Nggak ada air 4 hari. Nggak ada oksigen 4 menit. Tapi manusia itu katanya nggak ada harapan. Itu cuma 4 detik. Kalau dia sedang pegang racun minum enggak. Hitungan yang keempat pasti akan diminum. Kalau dia ada di tepi gedung tinggi. Terjun enggak terjun. Hanya 4 detik dia pasti akan terjun. Tapi hebatnya Paulus ini katakan walaupun kami habis akal. Ini luar biasa pribadi yang tangguh. Tidak putus asa. Gitu. Itu habis akal itu kalau dalam hidup sehari-hari itu mengalami problem persoalan yang pelik. Lalu si istri tanya sama suaminya, ya apa kok? Ya apa mas? Gitu ya. Biasa embuh aku dewi karo. Itu habis akal. Aku dewi karo. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Yang hebat lagi kami dihempaskan namun tidak binasa. Kalau pengen tahu lengkap apa yang dialami Rasul Paulus. Ya nanti di rumah dibaca 2 Korintus 11 ayat 26. Ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Yang mau baca di rumah katakan amin. Ya 3 orang, betul itu. Kalau semua ngomong amin gitu ya. Roh Kudus kasih tahu saya. Guru, ini ngomong kau nasi wajo. Kalau 3 orang ya itu nanti betul itu. Dia akan baca. Tapi daripada Anda hutang bacaan sama saya gitu ya. Lebih baik saya cerita aja dengan gaya bertutur. Paulus itu berceri lelah, sudah nggak ada habisnya. Bahasanya tadi ditindas, keluar masuk penjara, hal yang biasa. Didera di luar batas. Yesus didera 1 kali dan ada dalam batasan. Rupanya ada aturan seorang didera, tapi Paulus didera melampaui batas-batas aturan untuk hukuman dera zaman itu. Bahaya maut seringkali. Disesa Yesus sekali, dia 5 kali. Didera tadi dikatakan di luar batas, Yesus sekali, dia 3 kali. 1 kali pernah dilempari batu di daerahnya Timotius, di Listra dan di Derbe. Sebuah penafsir setuju, orang yang dilempari batu, dirajam, itu gak akan berhenti kalau gak mati. Jadi ada banyak penafsir semua yang setuju, matilah itu Paulus. Baru setelah ditinggal banyak orang muridnya mendatangi dan menjamah dia dan mengangkat dia, rohnya dikembalikan oleh Tuhan.
3 kali mengalami karam kapar, sehari semalam terkatung-katung di tengah lautan, seringkali mengalami banjir, bahaya penyamun, bahaya orang Yahudi di luar Yahudi, berjerih lelah, bekerja berat, lapar dahaga, berpuasa, puasanya terpaksa. Gitu. Kalau kita puasa dipaksa-paksa. Paulus puasa, lalu kedinginan tanpa pakaian, dan tidak menyebut lagi urusan sehari-hari untuk memelihara itu jemaat. Dan Paulus ungkapkan itu. Tapi rupanya dalam bahasa yang ringkas, tadi dikatakan kami ditindas tapi tidak hancur terjepit. Habis akal tidak putus asa, dianiaya. Tapi kata Alkitab tadi, Paulus katakan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dihempaskan namun tidak binasa. Ini kalau dalam bahasa pewayangan itu, dulu saya kecil suka nonton wayang. Ini Paulus ini termasuk Okabawis gitu ya. Do you know Okabawis? Otot kawat balung besi. Itu fisiknya. Tapi ini bukan bicara soal fisik. Ini bicara manusia roh yang ada di dalam Paulus. Saya berharap ya jemaat BD Hope punya hal yang sama. Jangan ada satupun, jangan ada apapun, dan jangan ada siapapun yang akan menghentikan perjalanan iman kita. Sebab perjalanan iman kita masih panjang. Dan saya percaya masih ada banyak hal, tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita masing-masing yang belum selesai. Loh, kok enggak ada apa? Itu persis kita ini melewati pandemi itu loh. Kita lihat kiri kanan, kita lihat ke belakang, ada banyak orang enggak lewat pandemi. Ya, seka urip mana? Coba tolak kiri tolak kanan, awak mesti urip. Itu artinya kalau kita masih hidup, itu mungkin setiap hari Tuhan berkata, "Sik durung mari Gideon, belum selesai apa yang Tuhan percayakan untuk saya selesaikan dalam hidup saya." Termasuk setiap kita ada tempatnya. Jadi mari kita tetapkan diri kita jadi pribadi yang tangguh. Lewat bacaan kita dari 5 ayat, Paulus memberikan keteladanan yang bisa kita ambil untuk jadi pegangan dan kita taruh dalam tekad kita jadi pribadi yang tangguh. Next lagi. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang tangguh? Yang pertama adalah ini, cara menjadi pribadi yang tangguh. Paulus kasih keteladanan, Paulus kasih kuncinya, Paulus kasih resepnya untuk saudara dan saya. Yang pertama, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, mari kita tidak mudah atau tidak pernah itu tawar hati. Baca dengan saya, tidak mudah atau pernah tawar hati. 2, 3, tidak mudah atau pernah. Iya, awalnya itu mesti dikunci awalnya. Pintu hati kita itu mesti dijagai dari hal yang ini, yang paling awal. Mari kita tidak gampang, tidak mudah atau tidak pernah. Jangan memelihara juga. Mungkin lebih tepatnya begitu, tawar hati. Karena ayat pertama tadi, next lagi dikatakan oleh rahmat Allah. Jadi Paulus sadar betul dia dipanggil jadi orang Kristen di jalan menuju Damsyik, ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Lalu kemudian diberi tugas, dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan. Jadi dia katakan hanya anugerah oleh rahmat Allah. Dia telah terima itu panggilan, dia terima pelayanan untuk dipanggil jadi rasul itu. Lalu dia komitmen, dia tetapkan pada alangkah awal perjalanan kekristenan panggilannya sebagai rasul. Kata Paulus, karena itu kami tidak tawar hati. Ada banyak hal dalam dunia ini yang bisa membuat kita tawar hati. Tadi saya berkata perjalanan rohani kita pasti terus diganggu oleh kuasa kegelapan. Lewat apa saja, lewat siapa saja. Ya lewat orang-orang, itu tidak ada hentinya. Orang-orang yang mestinya menuntun, membimbing kita kepada jalan yang lebih lagi, menuntun pertumbuhan kita. Tiba-tiba seperti memotong perjalanan hidup iman kita. Ya, Anda mesti tetap tangguh. Hal yang macam begini saya pernah alami ketika saya awal-awal diminta oleh rekan untuk jadi pengurus BBD sebagai bendahara. Tahun 2002 saya mengalami titik ini dalam hidup saya. Saya menangis di kaki Tuhan, saya gemetar melihat apa yang terjadi dengan orang yang saya pikir jadi panutan. Orang yang saya pikir dulu memberikan jalan dan arahan kepada saya. Jadi kemudian saya menangis di kaki Allah. Dan saya berkata, apa aku jadi pendeta Tuhan? Untuk apa saya tinggalkan pekerjaan saya? Untuk apa saya ngikuti panggilan Tuhan? Kalau jadi hamba Tuhan, kayak begini modelnya. Dan itu berhari-hari.
dalam titik terendah dalam perjalanan hidup rohani saya. Tapi kemudian saya teringat satu ayat yang kemudian membangkitkan roh saya kembali. Paulus berkata kepada para pengikutnya, ikutlah teladanku. Lalu Paulus ngomong bahwa seperti aku ikut teladan Tuhan Yesus. Dan rupanya kata itulah seperti aku ikut teladan Tuhan Yesus yang membangkitkan saya. Jadi saya berharap orang-orang ini dulu saya ikuti teladannya. Tapi sekarang gak bisa lagi. Berarti saya mesti minggir dulu gitu ya. Minggir dulu, ganti saya akan ikut Tuhan Yesus. Karena dialah memang role model yang harus kita ikuti. Dan itu tujuan kita jadi orang Kristen. To be like Jesus. Dan karena itu sejak itu kemudian, ya menurut saya seperti Paulus ini, mungkin bicara tawar hati, itu kalau ada uratnya, Paulus ini wis pedot urat tawar hatinya gitu. Kira-kira saya juga begitu, ya menghadapi berbagai macam hal. Karena tahun ini Tuhan percayakan saya jadi gembala 32 tahun. Kalau jadi pelayan Tuhan sejak saya sekolah minggu, ya sudah panjang perjalanan menghadapi banyak hal. Ya dari orang, baik di atas, baik di bawah. Ada orang di sekitarnya. Karena ada banyak orang kadang-kadang hatinya tidak tulus. Kalau dia sekawan dengan kita, sejajar dengan kita, atau dia di bawah kita, atau di atas kita. Ada banyak orang mau naik, itu injek kepala orang di bawah supaya dia naik. Tapi ada orang yang mau dia naik, yang di atas digelandoti, ditarik, jatuh supaya dia naik. Saya berharap kita bukan orang seperti itu. Oh, nah. Atau Anda kedengaran. Orang sing bener itu gandeng. Orang aja kita bergandengan tangan ayo. Sama-sama maju ayo. Kita topang menopangnya kamu gak iso munggah tak unggah no. Kok tutup atas aku angketen. Gitu yang betul kan gitu. Tapi ada orang-orang loh. Yang begitu. Jahat sekali. Gak baik hatinya. Mau naik. Kalau ada orang di bawah diinjak kepalanya supaya dia tambah naik. Yang di atas digelantoti supaya jatuh dan dia naik. Keadaan mungkin. Bicara itu kalau kita baca surah-surah Paulus alami itu. Kalau bicara keadaan, ya tadi sudah gambarkan keadaan yang dialami Paulus. Itu gangguan perjalanan iman kita. Tapi biarkan malam ini kita minta Tuhan, pulihkan hati kita. Dan jaga hati kita. Supaya kata Alkitab, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Tapi biarkan rohmu tetap dan terus menyala-nyala. Dimulai dari satu kata. Jangan pernah tawar hati. Kalau ada orang mengecewakan, biasa namanya manusia gitu. Gitu. Kalau di atas kita mengecewakan, biasa. Betul kata tonggoku, gajah di belangkoni. Gitu. Semoga bukan pendeta Gideon itu. Ya tahu ini, beberapa ini dulu bergabung sama saya. Betulkah pendeta Gideon itu gajah di belangkoni gitu. Tapi saya menjaga apa yang menjadi panggilan saya. Supaya ya kehidupan saya paling enggak, walaupun mungkin bisa tidak menolong orang, paling enggak jangan jadi batu sandungan untuk menghalangi orang bertumbuh lah. Ya paling enggak kan begitu. Nasihat orang-orang tua pada saya, lek ndak iso nyeneng orang, ya paling enggak kamu ojo nyusahno orang lah. Gitu ya. Setuju ya? Setuju ya? Ya. Kalau kamu enggak bisa nyeneng orang, paling enggak ojo nyusahno orang lah. Itu kan gitu kan. Iya kan, kalau kamu tidak bisa nolong orang, ya iso kamu ojo ngerepoti orang lah kan gitu. Kan gitu aja itu, hidup itu sederhana. Dan rupanya Paulus luar biasa. Next lagi, jadi rupanya pribadi yang tangguh adalah orang yang sudah mendilit kata. Tadi saya katakan putus urat kecewanya, sakit hatinya. Karena dari dari tawar hati kalau dibiarkan, pintunya masuk lagi kecewa. Dari kecewa, kalau masuk lagi apa namanya? Oh, sakit hati. Sebelum kecewa itu, sebelum sakit hati, kuciwa. Kira-kira. Sakit hati, pahit hati. Kita mesti delete itu dari kamus hidup kita. Karena perjalanan kita akan terganggu dan diganggu dan terus dirajoki dengan hal-hal demikian. Jadi mari kita berlari. Jangan pernah berhenti karena keadaan, karena orang. Paulus alami itu semuanya. Lebih lagi kita yang masuk terjun dalam pelayanan. Kita mesti ingat penginjil besar zaman ini, Billy Graham. To receive Jesus, it costs you nothing. Ya kita terima Tuhan Yesus, tidak perlu bayar apa-apa. Dia yang bayar, mati di atas salib. Tapi kata Billy Graham, but to follow Jesus, it costs you anything. Ya setuju itu.
Anda terima Yesus tidak perlu bayar apa-apa. Jadi orang Kristen sampai sekarang tekun, bayar sesuatu. Yang gereja yang bayar ongkos Grab. Nggak ada yang naik Grab. Ongkos bensin. Bayar apa lagi? Harus pakai pakaian. Ya ganti paling enggak. Mosok yang PD ini setahun pakaiannya pancet. Bayar sesuatu. Ya persembahan ya jadi kayak amplop kosong. Nanti jangan ada yang amplop kosong. Bayar. Bayar. Ikut Tuhan Yesus bayar. Tapi kata Billy Graham, but to serve Jesus, it costs you everything. Kalau kita sudah siap selangkah lebih maju, mau melayani Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, kita mesti siap. Kita mesti bayar segalanya dalam hidup kita. Kan itu panggilan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dan rupanya Paulus sadar betul, itu pintu awalnya adalah tawar hati. Maka kata Paulus, oleh rahmat anugerah Allah, saya jadi rasul, saya terima keselamatan. Karena itu saya tidak pernah tawar hati. Yang kedua, menjadi pribadi yang tangguh adalah pribadi yang menjaga, memiliki, membangun, merawat yang namanya integritas. Tirukan saya, memiliki integritas. 2, 3, memiliki integritas. Ayat 2 jelas sekali Paulus declare, berani. Dia mau supaya orang judge, hakimi, nilai, tuduh. Gitu, apa-apa bahasanya ya. Ya, diteropong kira-kira. Ayat 2 ngomong begitu. Namun kami menolak. Jadi Paulus sudah komitmen dari awal. Kami tolak. Apa yang ditolak? Segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Itu karakter itu, saudara. Karena karakter itu katanya when nobody around you there are really you. Jadi kan ada istrimu, ada suamimu, ada siapa-siapa. Kamu alone. Ya itu hidupmu sesungguhnya. Dan Paulus sudah ngomong, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Termasuk apa-apa yang tersembunyi dalam hati yang orang tidak bisa lihat. Paulus sudah bersihkan hati dan dirinya. Jadi punya hati yang tulus, punya integritas, tidak berlaku licik. Dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, ini hari ini banyak digugat pendeta ini. Oleh TikToker, oleh YouTuber. Itu pendeta memalsukan ayat firman Tuhan. Melakukan sihir kepada jemaatnya. Katanya begitu. Tapi Paulus, nilaian saya, lihatan saya. Pernah ke saya begitu? Kami tidak pernah memalsukan firman Allah. Kata Paulus sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Kita harus begitu. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami. Ini apanya Paulus. Untuk dinilai, untuk dijudge, untuk dihakimi. Untuk diteropong, untuk diteliti. Kira-kira begitu itu kan bahasanya kalau diluaskan. Menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Oh hebat Paulus itu. Berani loh. Kita ini kadang-kadang dikonsei orang gak berani. Ya dikritik orang. Enggak sih. Lah apa? Kapan nih ketemu aku mana? Kita menghindar Melayu saya. Paulus enggak ya. Nilaian saya. Lihatan wis. Terobongan saya. Karena mestinya orang Kristen itu transparan kan hidupnya. Ya integritas itu. Next lagi, pribadi yang tangguh adalah yang berintegritas. Integritas dapat diartikan jujur, tulus. Apalagi integritas ya. Jobon jeru, bodoh, itu kita kata orang Malang. Integritas itu satu kata dalam perbuatan yang dikandung hati dan yang keluar dari perkataan adalah sama. Banyak kita kadang enggak gitu. Omongan ini jeru hati ini enggak. Gitu. Weh awakmu kok api Ci gitu. Jero ati utangmu terus dibayar. Mogong awakmu gitu. Hanya orang kadang jero dakwah. Paulus itu enggak loh, luar biasa. Yang dikatakan dan yang dilakukan adalah sama. Panggilan kekristenan adalah menunjukkan ini. Identitas kita anak Allah, garam terang. Harusnya gitu. Kita mesti belajar terus. Mengarahkan hidup kita. Apa yang dikandung hati. Apa yang kita omong, apa yang kita lakukan. Harusnya sama. Tapi kita menemui banyak orang. Gak begitu. Ya semoga bukan saya atau kita. Tapi ada banyak orang gitu loh. Nah, jadi orang Kristen gak boleh gitu. Mesti harusnya sama. Tulus, jujur. Transparan. Ya, kata transparan itu. Integritas itu kalau mau dibikin ilustrasi ya kayak plastic overhead projector, OHP. Do you know OHP? Gitu ya. Tak rasa lihat dari wajahnya dan umurnya ini
generasi baby boomer. Mesti tahu OHP lah. OHP itu dulu sebelum pakai LED, LCD kita pakai overhead projector. Entah dosen, entah pemateri, termasuk gereja itu dulu nyanyi-nyanyi enggak pakai gini. Itu pakai plastik transparan. Dulu waktu dipindah jadi LCD, saya ingat saya di gereja saya 1,2 meter kira-kira filmnya. Wah gitu. Itu ya ditulis gitu ya, lalu ditaruh di overhead projector. Itu kalau tulisannya bagus ya bagus, itu cakar ayam taruh situ sudah diwapi tulisan halus nggak bisa. Tulisannya biru ya biru, ya malah tulisannya itu kalau pujian lagu yang sering favorit dinyanyikan, dimasukkan lagi nyanyikan, iku ae mangap, ya mangap. Itu kan dulu itu kita ingat itu ya. Ya plastik tamparan baret gitu. Kalau yang pas petugas OHP-nya irungnya gatel nemu sesuatu di toilet kono ya upile. Ya maksudnya nggak ada bisa disembunyikan, semuanya terbuka. Jadi tulus itu kan begitu Paulus ngomong, nilai saya, lihat saya. Kadang-kadang saya tertantang begini, berani gak ya saya kira-kira ya kalau ini terjadi. Tapi paling enggak ini nilai idealnya yang kita harus capai. Paulus berkata, pribadi yang tangguh mesti memiliki integritas sehingga tidak bisa digugat, nggak bisa dipersoalkan, dipermasalahkan, diintimidasi, ditekan banyak orang. Ketika hidupnya ya sudah apa adanya, itulah dia berintegritas. Karena ada banyak orang kan meras orang itu karena dia punya sesuatu. Awakmu pokoknya enggak nuruti tak buka kabeh gitu, orang wedi selalu ditekan, diintimidasi, diperes sama orang. Karena hidupnya tidak berintegritas. Coba kalau orang berintegritas, karep-karepmu wis dono apa gitu. Enggak ada yang dipersalahkan gitu. Enak itu orang-orang begini nih enak bebas, hidupnya bebas dan lepas. Dan Paulus mengalami itu, dan mari kita sebagai anak Tuhan supaya punya pribadi yang tangguh, kita memiliki integritas seperti Rasul Paulus. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, cara menjadi pribadi yang tangguh rupanya bukan dengan kekuatan, bukan dengan kehebatan. Walaupun saya kagum dengan Rasul satu ini Paulus, kalau dibanding Rasul yang lain, ini ukuran saya, minta maaf kalau berbeda. Boleh, tapi ini pemahaman saya baca Alkitab berulang-ulang. Menurut saya Paulus adalah rasul yang tiada tanding, tiada banding. Rasul yang dahsyat luar biasa. Tapi punya kerendahan hati yang paling luar biasa juga. Ketika ia bandingkan dengan semua orang berdosa. Aku orang yang paling berdosa dari semua. Kita orang berdosa, aku garang, pembunuh, ganas, ya penganiaya jemaat Tuhan. Dan ketika ia bandingkan dirinya dengan rasul-rasul. Ada kalimat itu, aku rasul yang paling hina dibanding dengan rasul yang lain. Padahal menurut saya Paulus ini bukan hanya rasul. Kalau kita belajar Alkitab, gereja diperlengkapi dengan 5 jawatan. Rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Menurut saya kelima jawatan ini ada pada Paulus. Nampak itu. Seperti apa? Nanti kapan-kapan tak tunjukkan. Supaya saya diundang lagi. Enggak. Enggak kan, nanti kalau saya cerita itu menyimpang. Tapi Paulus ya rasul, ya nabi, ya guru, ya penginjil, ya apalagi nanti gembala. Itu ada semua pada Paulus, saya bisa tunjukkan ada. Tapi hebatnya Paulus itu, ini tadi kunci yang ketiga ini yang saya kagum. Cara menjadi pribadi yang tangguh. Bukan dengan kekuatannya, kata Nabi kecil bukan kuat dan gagahku. Tapi Paulus selalu bersandar, Paulus selalu bergantung. Ya kalau pakai bahasa hari ini, dia selalu gandol Gusti. Bukan dia, bukan saya. Tapi kata Paulus, hanya kekuatan daripada Tuhan. Karena itu juga katakan itu, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Ya artinya hidup kita ini fragile. Sebentar kita ini sok kuat gitu, hebat, menyala-nyala. Itu kan Petrus itu kan. Kalau ada orang tangkap ke guru, wah aku yang maju. Melebu penjara aku yang ganteni. Itu. Kata Tuhan, Simon anak Yohanes, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah sangkali aku 3 kali. Ternyata manusia itu memang fragile. Nabi hebat namanya Elia, sama kan? Dengan tangannya ratusan nabi dibunuh. Gagah, hebat. Diancam perempuan 1. Sama namanya?
Isabel. Gitu. Orang Jakarta lebih cocok ngomong, sebel. Memang menyebel. Ya besok nyawamu enggak kau salah satu nyawa nabiku yang kau bunuh. Jangan panggil saya Isabel. Sebentar dia hebat, sebentar dia lari, sembunyi di gua-gua. Dan dia ngomong, wis mari Tuhan, selesai. Finish, selesai. Ambil nyawa saya. Makanya mungkin dia belajar dari Elia, belajar dari banyak hal. Makanya Paulus ngomong, harta ini saya miliki dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Jadi bukan sekedar kekuatan. Kekuatannya limpah-limpah. Itu di bahasa Malang, amber bro. Munclak. Itu berasal dari Allah. Soalnya kalimat itu diputus di situ selesai. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Selesai itu kalimat. Sudah cukup bahasa Indonesia. Clear kan? Informasinya jelas. Tapi bagi Paulus diperjelas. Dikasih koma. Bukan dari diri kami. Jadi tidak ada satupun kekuatan yang ia ambil. Informasi itu bisa jelas itu bahasa Indonesia. Semua kita belajar bahasa Indonesia. Ketika saya potong itu berasal dari Allah. Titik. Sudah selesai. Clear. Tapi sama Paulus dikasih koma. Dipertegas dan diperjelas. Bukan dari diri kami. Makanya kalau kita ada sampai hari ini. Kita ada dan terus ada. Menghadapi badai. Goncangan rohani kita. Mari kita sadar memang kekuatan bukan dari diri saya. Tapi datang daripada Tuhan. Nah, mari kita terus bergantung. Mari kita tenggelam lebih dalam. Persekutuan kita dipererat lebih erat lagi. Karena Yesaya akan pernah katakan begitu. Barang siapa yang nantikan Tuhan. Ada di hadirat Tuhan, ada di kaki Tuhan. Dia akan menambah kekuatan baru. Karena itu Tuhan kasih kekuatan baru. Dia berlari tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lesu. Kalau Raja Wali dia akan naik terbang tinggi. Maka itu bahasa Paulus, dihempaskan, tidak pernah binasa. Ditindas, tidak pernah terjepit dalam hidupnya. Dan Paulus alami semua hal yang luar biasa itu. Dihempaskan, tidak binasa. Dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian. Habis akal, tidak putus asa. Dan kemudian ketika ia ditindas, tidak hancur, terjepit. Tangguh sekali. Tapi rupanya dimulai dari yang pertama tadi, tidak pernah tawar hati. Yang kedua, dikatakan di situ belajar membangun dan memiliki integritas dalam hidup kita. Dan yang terakhir, next lagi, terus. Mana ada? Mana ini yang ini? Oh, di belakang. Ketenggengan bro. Terus, next lagi, next, ya itu, next lagi. Mari saya undang teman-teman yang melayani musik pujian bisa maju ke depan. Kita siapkan hati kita dipenuhi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Next lagi bro. Ya, dia memiliki integritas. Next lagi yang terakhir. Yaitu next lagi. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Pegang roti anggur di tangan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita tunduk kepala. Setelah itu worship leader dan singer akan tolong kita masuk lebih dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita akan menjadi satu dengan tubuh dan darahnya. Mari saya undang jemaat yang dikasih Tuhan bangkit berdiri. Bapak terima kasih buat waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Buat pengajaran kepada firman-Mu yang diajarkan kepada kami.